Hey guys, so di episode hari ini gue akan membuat masakan tradisional Jepang yang konon katanya berasal dari Osaka di negara Jepang, yaitu cawan mushi. Nah, untuk membuat cawan mushi, kalian boleh pakai berapa banyak pun telur tergantung porsinya. Nah, khusus di video ini, gue membuat cawan mushi ini dengan menggunakan 2 telur ayam yang nantinya menghasilkan 2 sampai 3 hasil cawan mushi. Setelah kalian masukin ke dalam wadah, telurnya harus diaduk. Itu harus sampai merata. Nah, setelah udah diaduk sampai rata, kalian nggak perlu membuat dashi dari awal. Dashi itu adalah kaldu yang biasa dipakai orang Jepang. Jadi kalian bisa langsung beli ke supermarket yang terdekat atau cari di online, pasti ada dashi itu. Kalian harus masukkan dashi itu ke dalam air. Dan ini kalian harus ingat, perbandingan air dan telur itu harus 1:3. Nah, di video ini, telur yang udah gue siapkan dan yang udah gue aduk-aduk, itu hasilnya 100 ml. Berarti dashinya itu harus 300 ml. Nah, setelah selesai diaduk, kalian masukin garam. Nah, garamnya itu sedikit aja, kayak 1 ujung jari. Next, kalian masukin mirin. Nah, mirin ini hanya dibutuhkan 1 sendok teh. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai mirin, penggantinya adalah gula. Setelah masukin mirin, kita pakai Japanese soy sauce. Dan ini juga 1 sendok teh aja. Karena kalau misalnya kebanyakan jadi sangat asin. Nah, setelah udah dimasukin semuanya, diaduk, telur itu dimasukkan ke dalam dashinya. Nah, setelah itu kalian harus benar-benar aduk sampai benar-benar rata. Kalau misalnya udah, kalian bisa masukin adonan telur itu ke dalam gelas atau ke dalam mangkok, terserah yang kalian siapin untuk wadahnya itu apa. Nah, untuk masukin telur ke dalam wadahnya itu kalian harus pakai saringan. Saringan itu bisa apa aja. Kalian persiapkan aja apapun yang kalian punya, karena tujuannya itu supaya sisa-sisa dari adonan telurnya itu tidak keikut ke dalam wadahnya. Setelah itu kalian harus mempersiapkan untuk protein-protein. Protein itu bisa apa aja kok, bisa daging ayam, udang, atau even sometimes mungkin daging bisa, tapi harus tipis-tipis. Nah, di video ini gue pakai daging ayam sama daging udang. Setelah udah masukin daging ayam sama daging udang, kita mempersiapkan untuk shiitake mushroom. Shiitake mushroom ini kita bagi 2 aja, setengah di 1 mangkok, setengah lagi di mangkok yang lain. Dan please, jangan dimasak dulu. Kalau misalnya kalian lihat di video yang lain mungkin ada yang dimasak, tapi itu salah. Dibiarin aja mentah. Kenapa? Karena kita akan steam bareng-bareng dengan telur yang kita udah siapkan tadi. Oke, untuk masukin cawan mushi yang masih mentah itu ke dalam steamer, itu harus ditutup dengan cling wrap. Di video ini gue ngetes, satu pakai cling wrap, satu lagi nggak pakai cling wrap. Dan untuk steamnya itu kalian harus, steamer itu mendidih dulu dalam air ya, baru kalian masukin cawan mushinya. Setelah udah mendidih, masukin cawan mushinya, lalu ditutup dan tunggu 11 menit. Nah, 11 menit itu bukan seluruhnya kalian masak, tapi 9 menit untuk masak, habis itu dimatiin, tunggu 3 menit lagi. Oke, once the 3 minutes done, kita buka. And be careful, it's very hot. Haha, it's hot. How do I get it out? A few moments later. Ooh, I think I can do this. Yep. Nah, kalian bisa lihat di sini hasilnya. Ini 2, yang satu yang pakai cling wrap, satu lagi enggak. Yang enggak pakai cling wrap itu hasilnya enggak enak dilihat karena dia lebih mateng atasnya dan lebih kering jadinya. Nah, yang satu lagi kalian bisa lihat itu. Teksturnya perfect semuanya. Nggak terlalu kematangan, nggak terlalu kering. Alright, and there you go. That's done. Cawan mushi. Kalau misalnya mau bilang apa, selamat makan bahasa Jepangnya apa? Hah? Tadakimasu. Bener ya? Tadakimasu.